warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Tandriono, Stambuk 22030093. Baik, pada kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai konsep etika praktik perpajakan atau cara penghindaran pajak. Di sini ada pengertian penghindaran pajak. Tax avoidance sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh Justice Reddy atau dalam kasus MC Dole dan CO versus CTO di Amerika Serikat. Beliau merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Pada dasarnya, tax avoidance ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu, tax avoidance berada di kawasan gray area antara tax compliance dan tax evasion. Menurut ahli lainnya, James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Yang kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau unacceptable tax avoidance dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu. Kemudian ada pilihan bentuk usaha. Yang pertama, usaha orang atau perseorangan. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berusaha selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melakukan usaha secara pribadi, seseorang tidak memerlukan izin khusus dalam pendiriannya karena bukan berupa badan usaha lainnya tanpa harus memiliki nama usaha. Contoh usaha yang dijalankan pun bisa beragam, dari berdagang, manufaktur, skala kecil, jasa, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pengertian persekutuan atau partnership. Perusahaan persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang, badan atau lebih untuk memiliki atau bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Jika dilihat dari ada atau tidaknya status hukum perusahaan tersebut, maka perusahaan persekutuan dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, perusahaan persekutuan tidak berbadan hukum. Contohnya firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, di mana tiap anggotanya bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Cara mendirikan firma ialah dengan permodalan firma yang berasal dari modal pendirinya, serta juga dapat berasal dari laba atau keuntungan yang dibagi rata kepada tiap anggotanya yang telah diatur sebelumnya di dalam akta saat pendirian perusahaan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CF.
Persekutuan komuniter atau yang lebih dikenal CF, Communautaire Vennootschap, merupakan suatu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan dan sebagainya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Yang kedua, perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Contohnya PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham atau sero. Tanggung jawab para pemiliknya hanya terbatas pada beberapa saham yang ia tanam di perusahaan tersebut. Dalam perseroan terbatas, pemilik modal atau pemilik saham tidak harus memimpin perusahaan tersebut. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata dalam berucap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.